Makan sampah ini. Teriak ibu mertua sambil menumpahkan sisa makanan ke dalam piringku di depan semua keluarga besar. Lalu suamiku malah tertawa puas. Saat itu juga, langsung kubanting piring itu, kuceraikan suami dan kutarik semua hartaku. Ibu mertua dan suami panik histeris. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana ruang makan di sebuah gedung pertemuan mewah itu dipenuhi oleh suara tawa dan denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Malam itu adalah acara kumpul keluarga besar pihak suami Gita. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit ruangan, memancarkan cahaya terang yang menyinari berbagai hidangan lezat di atas meja panjang. Ada daging panggang, udang berukuran besar, sup kepiting, dan berbagai makanan mahal lainnya yang dipesan khusus untuk memanjakan lidah puluhan kerabat yang hadir. Gita duduk di sudut meja, diam dan tenang. Ia membetulkan letak jilbabnya perlahan, berusaha menulikan telinga dari berbagai sindiran halus yang sejak tadi dilemparkan oleh keluarga suaminya. Selama bertahun-tahun menikah dengan Alan, Gita selalu menempatkan dirinya sebagai istri yang patuh dan sederhana. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Gita sebenarnya adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan raksasa. Ia menyembunyikan identitas aslinya karena ingin mencari pria yang mencintainya dengan tulus, bukan karena harta kekayaannya. Ibu Harni, ibu mertua Gita, duduk di kursi utama dengan gaya yang sangat angkuh. Ia memakai perhiasan emas yang sangat mencolok di leher dan pergelangannya. Sepanjang malam, Ibu Harni terus membanggakan Alan di depan seluruh kerabat. Ia bercerita dengan suara keras tentang betapa suksesnya Alan menjabat sebagai petinggi perusahaan, dan betapa besarnya gaji yang diterima putranya itu. Tentu saja, perusahaan yang dimaksud Ibu Harni adalah perusahaan milik keluarga Gita, di mana Gita diam-diam menempatkan Alan di posisi tinggi tanpa sepengetahuan pria itu. Kerabat yang mendengarkan cerita Ibu Harni langsung memberikan pujian setinggi langit. Mereka menyanjung Alan sebagai pemuda paling sukses di keluarga besar tersebut. Namun, pujian untuk Alan selalu diiringi dengan tatapan meremehkan ke arah Gita. Beberapa bibi dan sepupu Alan berbisik-bisik, mengatakan betapa beruntungnya Gita yang hanya wanita biasa bisa dinikahi oleh pria hebat seperti Alan. Gita mendengar semua bisikan itu, namun ia tetap diam dan menyantap makanannya dengan tenang. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan tidak adil ini dan selalu mencoba bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Puncak dari segala penghinaan itu terjadi ketika pelayan mengeluarkan hidangan penutup dan membersihkan sisa-sisa makanan utama. Di piring Ibu Harni, masih tersisa tumpukan tulang ayam, cangkang udang, dan genangan kuah sup yang sudah dingin dan kotor. Tanpa diduga oleh siapapun, Ibu Harni tiba-tiba bangkit dari kursinya. Ia mengangkat piring kotornya itu, berjalan angkuh mendekati kursi Gita, dan dengan sengaja memiringkan piring tersebut tepat di atas piring Gita. Sisa tulang, cangkang, dan kuah kotor itu tumpah ruah menodai nasi dan lauk yang baru saja hendak dimakan oleh Gita. Cipratan kuahnya bahkan mengenai ujung lengan baju Gita. Ruangan besar itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Gita menatap piringnya yang kini penuh dengan kotoran sisa makanan, lalu mendongak menatap wajah ibu mertuanya. "Makan sampah ini," teriak Ibu Harni dengan suara melengking yang menggema di seluruh ruangan. "Itu porsi yang pantas untuk wanita miskin sepertimu. Kau harus sadar diri. Kau bisa makan enak malam ini hanya karena anakku yang berbaik hati membayari semuanya. Jangan pernah bermimpi kau setara dengan keluarga kami." Gita terdiam mematung. Dadanya bergemuruh hebat. Ia menoleh ke arah Alan yang duduk tidak jauh darinya, berharap suaminya itu akan berdiri membela dan melindunginya. Namun harapan itu hancur berkeping-keping. Alan justru menyandarkan punggungnya ke kursi, melipat kedua tangannya di dada, dan tertawa terbahak-bahak. Tawa Alan memancing kerabat lainnya untuk ikut tertawa. Mereka menertawakan Gita yang dipermalukan di depan umum. Tidak ada satupun rasa iba di wajah Alan. Mata pria itu menatap Gita dengan sorot merendahkan, seolah membenarkan semua ucapan kasar ibunya. Di detik itulah, dinding kesabaran yang dibangun Gita selama bertahun-tahun akhirnya runtuh tak bersisa. Segala ilusi tentang cinta tulus yang ia cari dari Alan lenyap tak berbekas. Ia sadar bahwa ia telah membuang-buang waktu dengan manusia-manusia tidak tahu diuntung ini. Gita bangkit berdiri dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh ketegasan. Ia menatap wajah Ibu Harni dan Alan secara bergantian dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya.
Tangannya meraih tepi piring porselen yang berisi sisa makanan kotor tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Gita mengangkat piring itu tinggi-tinggi dan membantingnya sekuat tenaga ke lantai. Suara pecahan piring terdengar sangat keras, mengalahkan suara tawa semua orang di ruangan itu. Serpihan porselen berhamburan ke segala arah. Kuah kotor menciprat ke sepatu mahal Ibu Harni, membuat wanita tua itu terlonjak kaget dan menjerit marah. "Cukup!" Suara Gita menggelegar, tegas dan menguasai seluruh ruangan. "Mulai detik ini, aku menceraikanmu, Alan. Aku sudah muak dengan segala kesombongan palsu kalian. Kalian semua akan menyesali perbuatan ini seumur hidup kalian." Alan berdiri dengan wajah merah padam karena marah. "Beraninya kau berteriak padaku? Kau pikir kau siapa? Kau mau cerai? Silakan. Kau akan keluar dari rumahku malam ini juga tanpa membawa uang sepeser pun. Kau akan kembali menjadi gembel seperti dulu." Gita hanya tersenyum dingin. Senyum yang membuat Alan tiba-tiba merasa merinding tanpa alasan yang jelas. Alih-alih membalas makian suaminya, Gita mengeluarkan telepon genggam dari tas tangannya. Ia menekan nomor asisten pribadinya yang selalu siaga selama 24 jam. Panggilan itu langsung tersambung pada dering pertama. Gita sengaja mengeraskan suara teleponnya agar semua orang bisa mendengar. "Blokir semua akses keuangan Alan sekarang juga," perintah Gita dengan nada datar namun mematikan. "Tutup semua kartu pembayaran atas namanya. Bekukan rekeningnya. Cabut hak guna rumah yang dia tempati. Dan segera tarik semua kendaraan bermotor miliknya malam ini juga." Keluarga besar Alan terdiam sejenak mendengar perintah tersebut. Sebelum akhirnya mereka meledak dalam tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Ibu Harni tertawa sambil memegangi perutnya. Alan menggelengkan kepalanya dengan tatapan mengejek. Mereka semua mengira Gita sudah kehilangan akal sehat karena terlalu tertekan. "Kau mengancamku? Dengan apa? Kau bahkan tidak bekerja," ejek Alan sambil melangkah maju. "Simpan saja sandiwaramu itu. Keluar dari sini sekarang juga sebelum aku memanggil penjaga keamanan untuk menyeretmu." Gita tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia memutar tubuhnya, merapikan jilbabnya sekali lagi, dan berjalan keluar dari ruang makan mewah itu dengan langkah tegap dan anggun. Ia meninggalkan keluarga yang masih menertawakannya tanpa rasa beban sedikit pun. Udara malam yang sejuk menyambutnya saat ia keluar dari gedung pertemuan. Sebuah kendaraan mewah berwarna hitam legam segera merapat di lobi, dikemudikan oleh sopir pribadinya yang sudah lama menunggunya dalam diam. Gita masuk ke dalam kendaraan itu dan memerintahkan sopir untuk melaju. Di dalam ruang makan yang ia tinggalkan, Alan masih tertawa bersama kerabatnya. Ia memanggil pelayan untuk segera membersihkan pecahan piring di lantai. Alan merasa menang, merasa berhasil menyingkirkan istri yang menurutnya tidak berguna. Namun, tawa Alan tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan pria datang menghampiri meja kasir di sudut ruangan. Pelayan itu membawa mesin pembayaran dan tagihan makan malam yang jumlahnya sangat fantastis. Alan dengan gaya sombong mengeluarkan sebuah kartu dari dompet tebalnya dan menyerahkannya kepada pelayan tersebut. Pelayan memasukkan kartu itu ke dalam mesin. Layar mesin menampilkan tulisan merah yang berkedip. Kartu ditolak dengan keterangan diblokir paksa oleh pihak bank. Malam kehancuran Alan dan keluarganya baru saja dimulai. Suasana di dalam ruang makan mewah itu masih terasa hangat dan penuh dengan obrolan ringan kerabat keluarga Alan. Mereka terus membicarakan kejadian tadi, memuji ketegasan Alan yang berani mengusir Gita, dan menyanjung Ibu Harni yang dianggap telah menyelamatkan wibawa keluarga dari menantu yang tidak tahu diuntung. Piring-piring hidangan penutup telah dibersihkan oleh para petugas kebersihan gedung. Kini tiba saatnya bagi Alan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai tuan rumah yang kaya raya. Manajer gedung pertemuan, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi, berjalan mendekati meja utama tempat Alan dan Ibu Harni duduk. Manajer itu membawa sebuah buku tagihan kecil bersampul kulit buatan. Ia tersenyum sopan dan meletakkan buku tagihan itu di hadapan Alan. "Terima kasih telah mengadakan acara keluarga di tempat kami, Tuan Alan. Ini total tagihan untuk penyewaan ruangan pribadi, hidangan makanan laut, dan layanan tambahan malam ini," ucap manajer tersebut dengan nada hormat. Alan mengambil buku tagihan itu dengan gaya santai. Ia melirik sekilas angka yang tertera di kertas tagihan. Jumlahnya sangat besar, setara dengan gaji belasan bulan seorang pegawai biasa. Namun bagi Alan, angka itu bukanlah masalah karena selama ini kartu pembayarannya selalu disetujui tanpa hambatan. Dengan senyum sombong yang masih tersungging di bibirnya, Alan membuka dompet kulitnya,
menarik sebuah kartu pembayaran paling bergengsi yang ia miliki, dan menyerahkannya kepada manajer gedung. Manajer itu menerimanya dan segera memerintahkan salah satu bawahannya untuk memproses pembayaran di mesin yang berada di meja kasir ujung ruangan. Alan kembali melanjutkan obrolannya dengan seorang paman tentang rencana liburan ke luar negeri bulan depan. Beberapa menit berselang, bawahan manajer tadi kembali dengan wajah sedikit tegang. Ia membisikkan sesuatu ke telinga manajernya sambil menyerahkan kembali kartu milik Alan. Senyum sopan di wajah manajer itu sedikit memudar. Ia menundukkan badannya sedikit dan berbicara dengan nada yang lebih rendah, agar tidak mengganggu kerabat lain. Mohon maaf, Tuan Alan. Kartu Anda ditolak oleh sistem. Keterangannya menyatakan bahwa kartu ini telah diblokir secara permanen. Apakah Anda memiliki kartu pembayaran yang lain? Tanya manajer gedung. Alan mengerutkan keningnya. Perasaannya mulai tidak enak. Namun ia berusaha menutupi rasa gugupnya dengan tertawa kecil. Pasti ada kesalahan sistem dari pihak bank. Jaringan mereka memang sering bermasalah akhir-akhir ini. Tidak masalah, pakai saja kartu yang ini, kata Alan sambil mengeluarkan kartu kedua yang juga memiliki batas limit sangat tinggi. Manajer itu kembali menyerahkan kartu kedua kepada bawahannya. Alan mencoba untuk kembali bersikap santai, namun matanya terus mencuri pandang ke arah meja kasir. Ia melihat bawahan manajer itu menggesek kartu kedua berulang kali. Setiap kali digesek, mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan pendek. Bawahan itu menggelengkan kepalanya ke arah manajer. Manajer gedung pun kembali menghampiri Alan, kali ini dengan ekspresi wajah yang lebih serius dan tegas. Maaf sekali, Tuan Alan. Kartu kedua Anda juga ditolak dengan keterangan yang sama, diblokir paksa. Mengingat total tagihan acara ini sangat besar, kami mohon Anda menggunakan metode pembayaran lain. Mungkin transfer antar bank atau menggunakan kartu debit langsung. Desak manajer gedung. Keringat dingin mulai merembes di dahi Alan. Dadanya berdegup kencang. Ia segera merogoh telepon genggamnya, membuka aplikasi perbankan untuk mengecek saldo. Saat ia mencoba masuk ke dalam aplikasi, layar teleponnya langsung menampilkan pesan kesalahan merah yang menyatakan bahwa akses ke seluruh rekeningnya telah dibekukan oleh pihak pusat dan ia diminta untuk menghubungi layanan pelanggan. Jantung Alan seakan berhenti berdetak. Ingatannya seketika melayang pada ancaman Gita beberapa saat lalu lewat telepon. Ancaman yang ia dan keluarganya tertawakan habis-habisan. Ternyata Gita tidak sedang bersandiwara. Wanita itu benar-benar memotong semua jalur keuangannya dalam sekejap mata. Ibu Harni yang duduk di sebelah Alan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia menepuk lengan putranya. Ada apa, Alan? Kenapa lama sekali bayarnya? Ayo cepat, paman dan bibimu sudah ingin pulang beristirahat. Tegur Ibu Harni. Ibu, kartuku, semua kartuku diblokir. Bisik Alan dengan suara bergetar. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Ibu Harni membelalakan matanya. Apa maksudmu diblokir? Coba pakai uang di rekening gajimu. Jangan membuat kita malu di depan keluarga besar. Balas Ibu Harni dengan nada tertahan namun penuh kepanikan. Semuanya beku. Ibu, aplikasi bank di teleponku juga tidak bisa dibuka. Uang tunai di dompetku sama sekali tidak cukup untuk membayar tagihan ini, jawab Alan panik. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi layanan pelanggan bank. Namun panggilannya terus-menerus dialihkan tanpa jawaban. Melihat kepanikan pelanggannya, manajer gedung mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak mau mengambil risiko kerugian yang sangat besar malam itu. Manajer itu memberi kode dengan tangannya, dan 3 orang petugas keamanan bertubuh besar segera mendekat dan berdiri mengelilingi meja Alan. Kehadiran petugas keamanan itu langsung memancing perhatian seluruh kerabat keluarga yang masih berada di ruangan. Obrolan mereka terhenti. Suasana hangat mendadak berubah menjadi tegang dan canggung. Tuan Alan, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Anda harus melunasi tagihan ini sekarang juga, atau kami terpaksa menahan Anda dan keluarga Anda di sini atas tuduhan penipuan penyewaan gedung. Ucap manajer itu dengan suara keras yang sengaja ditujukan agar semua orang mendengar. Wajah Ibu Harni langsung merah pada menahan malu yang luar biasa. Ia berdiri dan mencoba membela putranya. Tolong jaga bicara Anda. Anak saya ini petinggi perusahaan besar. Ini pasti hanya masalah jaringan bank. Jangan berani-berani memperlakukan kami seperti penjahat. Bentak Ibu Harni kepada manajer gedung. Kami tidak peduli apa jabatan anak Anda, Nyonya. Aturannya jelas, tidak ada pembayaran, tidak ada yang boleh keluar dari ruangan ini. Sahut manajer itu tidak kalah tegas. Petugas keamanan melangkah maju, menutup akses pintu keluar ruang makan.
Kepanikan menyebar dengan cepat di antara kerabat keluarga Alan. Mereka yang tadinya memuji-muji Alan, kini mulai saling berbisik menyalahkan. Beberapa paman dan bibi segera berdiri, berniat meninggalkan tempat itu sebelum mereka ikut tertuduh atau diminta patungan untuk membayar tagihan. Namun langkah mereka dihentikan oleh petugas keamanan. "Buka pintunya. Kami tidak ikut campur urusan pembayaran ini. Itu urusan Alan dan ibunya," teriak seorang paman dari belakang. Ibu Harni yang merasa terpojok akhirnya merendahkan harga dirinya. Ia berjalan mendekati kerabat-kerabatnya dengan wajah memelas. "Paman, bibi, tolong pinjamkan uang kalian dulu. Besok pagi-pagi sekali akan Alan ganti 2 kali lipat. Tolong selamatkan muka keluarga kita," rengek Ibu Harni sambil memegang tangan saudara-saudaranya. Namun kerabat yang tadinya begitu ramah kini menepis tangan Ibu Harni dengan kasar. Mereka serempak membuat berbagai alasan palsu. Ada yang beralasan uangnya sedang diputar untuk usaha, ada yang beralasan harus membayar uang sekolah anak, ada pula yang pura-pura tidak membawa kartu. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengeluarkan uang untuk menolong Alan dan Ibu Harni. Saudara-saudara yang menyanjung kekayaan Alan beberapa menit lalu kini menatap pria itu dengan pandangan jijik dan curiga. Malam itu, di dalam ruang makan yang megah tersebut, harga diri Alan dan Ibu Harni benar-benar diinjak-injak, hancur tidak tersisa di hadapan keluarga besar mereka sendiri. Mereka ditahan di dalam gedung, dikelilingi oleh tatapan sinis dan cemoohan dari kerabat yang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja menyapa kehidupan mereka. Matahari pagi bersinar terik, seakan ikut memanaskan kepala Alan dan Ibu Harni. Sepanjang malam mereka tertahan di gedung pertemuan mewah itu. Mereka baru bisa keluar menjelang fajar setelah Alan terpaksa meninggalkan jam tangan mahal dan cincin emas milik Ibu Harni sebagai jaminan sementara kepada manajer gedung. Harga diri mereka telah hancur berantakan di depan seluruh kerabat keluarga besar. Namun, anehnya, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di hati Alan maupun Ibu Harni. Sepanjang perjalanan pulang menggunakan taksi umum, karena kendaraan pribadi mereka entah disembunyikan di mana oleh bawahan Gita, keduanya tidak henti-hentinya mengutuk dan mencaci maki Gita. Mereka masih merasa menjadi korban dari istri yang mereka anggap tidak waras dan tidak tahu diri. Alan bersumpah di dalam taksi itu bahwa begitu kakinya menginjak lantai rumah, hal pertama yang akan ia lakukan adalah mengusir Gita dan melempar semua pakaian wanita itu ke jalan raya. Ibu Harni terus menyemangati putranya, mengatakan bahwa Alan adalah pria sukses yang bisa mendapatkan 1000 wanita yang jauh lebih baik dan lebih kaya daripada Gita. Kesombongan masih menutup mata mereka rapat-rapat dari kenyataan yang sebenarnya. Taksi umum itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi menjulang tinggi yang mengelilingi rumah mewah mereka. Alan turun dari taksi dengan langkah lebar dan wajah merah padam karena amarah yang sudah memuncak. Ia membanting pintu taksi dengan keras, membuat sopir taksi itu terkejut dan segera melaju pergi setelah menerima lembaran uang sisa terakhir dari saku kemeja Alan. Ibu Harni menyusul di belakang putranya, berjalan tergesa-gesa sambil terus mengomel tentang betapa pegal kakinya karena harus berdiri semalaman di gedung pertemuan. Saat mereka mendekati gerbang, langkah Alan mendadak terhenti. Keningnya berkerut dalam. Ia melihat ada yang tidak beres. Gerbang besi itu terbuka lebar, dan di halaman rumah yang sangat luas itu, terparkir sebuah kendaraan pengangkut barang berukuran besar. Tidak hanya itu, ada 5 orang pria bertubuh kekar mengenakan seragam penjaga keamanan berdiri berjejer di depan pintu utama rumah. Di tengah-tengah para penjaga keamanan itu, berdiri seorang pria parubaya mengenakan setelan jas sangat rapi, memegang sebuah map tebal di tangannya. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Pergi dari sini sekarang juga," bentak Alan sambil melangkah masuk ke halaman rumahnya. Suaranya menggema keras, mencoba menunjukkan kekuasaan di tempat yang ia yakini sebagai wilayah kekuasaannya. Ibu Harni ikut berteriak dari belakang tubuh Alan. "Ini pasti ulah menantu kurang ajar itu. Beraninya dia membawa orang asing masuk ke rumah anakku. Penjaga, usir mereka semua keluar," teriak Ibu Harni mencari-cari penjaga rumah yang biasanya selalu berjaga di pos depan. Namun pos itu tampak kosong melompong. Pria berjas rapi itu tidak terlihat terkejut atau takut sama sekali menghadapi kemarahan Alan dan Ibu Harni. Ia membetulkan letak kacamatanya dengan tenang, melangkah maju 1 langkah, lalu tersenyum dingin. Pria itu adalah kuasa hukum kepercayaan keluarga Gita yang sudah disiapkan untuk mengurus semua masalah hukum terkait perpisahan ini. "Selamat pagi, Tuan Alan dan Nyonya Harni. Perkenalkan, saya adalah kuasa hukum resmi yang ditunjuk oleh Nyonya Gita. Saya berada di sini untuk melaksanakan perintah dari klien saya terkait pengosongan properti.
Ucap pria itu dengan nada suara datar namun penuh ketegasan yang tidak bisa dibantah. Alan tertawa sinis mendengar ucapan kuasa hukum tersebut. Ia merasa ini adalah lelucon paling bodoh yang pernah ia dengar. Pengosongan properti? Kau pikir kau sedang bicara dengan siapa? Ini rumahku. Aku yang membelinya dengan hasil keringatku sendiri. Istriku itu hanya wanita pengangguran yang menumpang hidup padaku. Berani-beraninya kalian datang ke sini dan bicara soal pengosongan. Sergah Alan sambil menunjuk-nunjuk wajah kuasa hukum tersebut. Ibu Harni mengangguk setuju dengan penuh percaya diri. Benar. Anak saya ini petinggi perusahaan ternama. Dia punya banyak uang. Kalau kalian tidak segera pergi dari rumah ini, saya akan panggil pihak berwajib untuk menangkap kalian atas tuduhan percobaan perampokan di siang bolong. Ancam Ibu Harni sambil berkacak pinggang. Kuasa hukum itu hanya menggelengkan kepalanya pelan. Merasa iba melihat tingkat kebodohan dua orang di hadapannya. Ia membuka map tebal yang sejak tadi ia pegang. Ia menarik beberapa lembar dokumen resmi yang memiliki stempel sah dari negara dan menyerahkannya tepat di depan wajah Alan. Saya sarankan Anda membaca dokumen-dokumen ini dengan sangat teliti sebelum Anda mempermalukan diri Anda sendiri lebih jauh, Tuan Alan. Sesuai dengan akta kepemilikan tanah, sertifikat bangunan, dan seluruh surat tanda nomor kendaraan yang terparkir di garasi rumah ini, semuanya terdaftar atas nama Nyonya Gita. Tidak ada satupun barang di dalam batas pagar ini yang merupakan milik Anda. Jelas sang kuasa hukum dengan suara yang sengaja dikeraskan. Mata Alan membelalak saat ia menyambar dokumen-dokumen itu dengan kasar. Tangannya mulai gemetar saat matanya menyapu barisan kalimat resmi yang tertera di atas kertas mengilap tersebut. Nama Gita tertulis dengan sangat jelas sebagai pemilik sah tunggal atas tanah dan bangunan mewah seluas ribuan meter persegi itu. Alan membalik halaman berikutnya, melihat salinan surat kendaraan untuk 3 buah mobil mewah yang selama ini selalu ia pamerkan kepada teman-temannya. Semuanya, tanpa terkecuali, atas nama istrinya. Alan mundur selangkah. Napasnya terasa sesak seolah ada batu besar yang tiba-tiba menghantam dadanya. Kenyataan pahit mulai merayap naik ke otaknya. Selama bertahun-tahun, ia selalu percaya bahwa gajinya sebagai petinggi perusahaan sangatlah besar dan cukup untuk membeli semua kemewahan ini. Ia tidak pernah mempertanyakan dari mana asal-usul kelancaran pembelian properti bernilai puluhan miliar ini, karena Gita selalu mengurus segalanya dalam diam. Ini pasti palsu. Kalian memalsukan dokumen ini. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan. Teriak Alan dengan suara bergetar, mencoba menyangkal kebenaran yang kini menampar wajahnya dengan sangat keras. Klien saya, Nyonya Gita, selalu membayarkan seluruh pembelian ini secara tunai bertahun-tahun yang lalu. Uang yang Anda sebut sebagai cicilan setiap bulan itu bahkan tidak pernah cukup untuk membayar biaya perawatan taman rumah ini selama sebulan. Selama ini, Nyonya Gita membiarkan Anda hidup dalam hayalan Anda sendiri karena beliau menghargai Anda sebagai suami. Namun, karena Anda dan keluarga Anda telah melewati batas kesabaran beliau, maka semua keistimewaan itu dicabut hari ini juga. Balas kuasa hukum itu mematahkan segala argumen Alan tanpa ampun. Ibu Harni merebut dokumen itu dari tangan Alan. Ia tidak bisa membaca tulisan hukum yang rumit. Namun ia bisa melihat nama Gita tercetak tebal di mana-mana. Kakinya tiba-tiba terasa lemas. Rumah mewah yang selalu ia banggakan kepada teman-temannya, tempat ia sering mengadakan perkumpulan dengan gaya angkuh, ternyata bukan milik putranya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, lalu kami harus tinggal di mana? Gumam Ibu Harni dengan suara melemah, kesombongannya menguap begitu saja tertiup angin. Itu bukan urusan klien kami. Sekarang, silakan bawa barang-barang kalian dan segera angkat kaki dari tempat ini. Jika kalian menolak, kami akan menggunakan kekerasan untuk menyeret kalian keluar dengan tuduhan masuk tanpa izin, ancam kuasa hukum tersebut. Ia lalu memberikan kode dengan tangan kanannya. 2 orang penjaga keamanan masuk ke dalam rumah dan beberapa menit kemudian keluar membawa 2 buah koper besar dari bahan kain yang sangat murah. Mereka melemparkan koper-koper itu hingga jatuh menggelinding ke aspal jalanan di luar gerbang besi. Koper itu terbuka, menumpahkan isinya. Hanya ada pakaian-pakaian lama milik Alan dan Ibu Harni. Semua pakaian mahal, jam tangan, dan perhiasan yang selama ini dibeli menggunakan uang Gita telah ditahan di dalam rumah. Apa-apaan ini? Di mana barang-barangku yang lain? Di mana pakaian mahalku? Kalian perampok. Jerit Ibu Harni saat melihat hanya pakaian lusuhnya yang dilempar keluar. Semua barang yang dibeli dengan uang Nyonya Gita tetap tinggal di dalam rumah. Kalian hanya berhak membawa barang-barang yang kalian bawa sebelum Nyonya Gita membiayai hidup kalian. Pintu keluar ada di sebelah sana. Selamat pagi, pungkas kuasa hukum itu sambil membalikan badan,
berjalan kembali ke dalam rumah diikuti oleh seluruh penjaga keamanan. Gerbang besi raksasa itu kemudian ditutup rapat dan dikunci dari dalam, menimbulkan bunyi dentang logam yang sangat keras. Suara itu seakan menjadi tanda berakhirnya masa kejayaan Alan dan ibunya. Mereka kini benar-benar berada di jalanan, hanya bermodalkan pakaian murah yang berserakan di tanah, terbuang dan tidak memiliki tempat bernaung. Terusir dari rumah megah yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai kerajaannya sendiri membuat akal sehat Alan seolah lumpuh sementara. Ia berdiri di pinggir jalan raya yang mulai ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Di sampingnya, Ibu Harni duduk meratap di atas koper kain murah yang penutupnya sudah rusak. Wanita tua itu tidak henti-hentinya menangis meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam semalam. Alan mengusap wajahnya dengan kasar. Keringat membasahi kemejanya yang sudah kusut sejak semalam. Amarah di dalam dadanya kini bercampur dengan rasa panik yang luar biasa. Ia butuh jalan keluar. Ia butuh uang untuk membalas perbuatan Gita dan mengambil kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Otak Alan berputar cepat mencari solusi. Ia teringat pada jabatannya di tempat ia bekerja. Ia adalah salah satu petinggi utama di sebuah perusahaan besar. Ia memiliki wewenang untuk mencairkan dana darurat perusahaan dengan alasan keperluan mendesak. Alan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa menggunakan dana tersebut untuk menyewa pembela hukum terbaik guna menuntut Gita. Ia tidak tahu bahwa perusahaan tempat ia bekerja adalah rahasia terbesar yang disembunyikan Gita darinya. Ibu, tunggu di sini sebentar. Jaga koper kita. Aku akan pergi ke kantorku sekarang. Aku akan mengambil uang dari brankas perusahaanku. Kita akan sewa orang paling pintar dan kita akan penjarakan wanita itu. Ibu tenang saja. Anakmu ini masih punya jabatan tinggi. Kita tidak akan jatuh miskin. Ucap Alan dengan suara lantang, mencoba menenangkan ibunya sekaligus memberikan kekuatan pada dirinya sendiri. Ibu Harni menghentikan tangisannya sejenak. Ia mengangguk lemah. Secercah harapan kembali muncul di matanya yang sembab. Cepat pergi, Alan. Ambil uang yang banyak. Ibu tidak mau duduk di pinggir jalan seperti orang susah begini. Pintanya dengan nada memelas. Tanpa membuang waktu, Alan menahan sebuah taksi yang lewat dan langsung memerintahkan sopirnya menuju gedung perkantoran mewah. Sepanjang perjalanan, Alan merapikan pakaiannya yang kusut. Ia berusaha mengembalikan aura wibawa yang selalu ia tampilkan saat berada di lingkungan kerja. Begitu taksi berhenti di depan gedung pencakar langit berlantai puluhan itu, Alan melangkah keluar dengan dagu terangkat. Ia berjalan melewati pintu putar kaca raksasa dan masuk ke dalam ruangan penerima tamu yang luas dan sejuk. Namun, ada pemandangan aneh yang langsung menyambutnya. Begitu Alan melangkah masuk, semua pegawai yang sedang berlalu lalang tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Orang-orang yang biasanya menunduk hormat dan menyapanya dengan ramah kini hanya diam mematung. Mereka menatap Alan dengan pandangan sinis. Beberapa bahkan terlihat terang-terangan mencibir sambil berbisik-bisik dengan rekan di sebelahnya. Alan merasa terganggu dengan tatapan-tatapan itu. Namun ia memilih mengabaikannya. Ia berpikir mungkin penampilannya yang berantakan pagi ini menjadi penyebabnya. Ia terus melangkah menuju lorong khusus petinggi perusahaan dan masuk ke dalam kotak besi pengangkut yang membawanya langsung ke lantai paling atas. Sasaran utamanya adalah ruang rapat pengatur keuangan. Saat ia tiba di ruangan besar itu, beberapa staf keuangan sedang sibuk membereskan tumpukan dokumen di atas meja panjang. Kalian semua, hentikan pekerjaan kalian. Siapkan dana darurat perusahaan atas namaku sekarang juga. Aku butuh uang tunai dalam jumlah besar, hari ini juga. Perintah Alan dengan suara keras sambil memukul meja rapat, berusaha mendominasi ruangan. Kepala bagian keuangan, seorang wanita parubaya yang biasanya selalu menuruti perintah Alan dengan patuh, kini menatapnya dengan pandangan dingin. Ia melipat tangannya di dada dan tidak beranjak sedikit pun dari tempat duduknya. Maaf, Tuan Alan, kami tidak bisa memproses permintaan Anda. Anda sudah tidak memiliki wewenang apapun di perusahaan ini sejak pagi tadi. Jawab kepala bagian keuangan itu dengan suara tenang namun tegas. Alan melebarkan matanya. Rahangnya mengeras. Apa maksudmu tidak punya wewenang? Aku adalah petinggi di sini. Aku atasan kalian. Siapa yang berani mencabut wewenangku tanpa sepengetahuanku? Panggil pimpinan tertinggi sekarang juga. Bentak Alan murka. Kau tidak perlu memanggil siapa-siapa. Alan. Aku sudah ada di sini. Sebuah suara wanita yang sangat dikenalnya terdengar dari arah pintu masuk ruang rapat. Suara yang lembut namun memancarkan aura kekuasaan yang sangat kuat. Alan memutar tubuhnya dengan cepat. Napasnya tercekat di tenggorokan saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu.
Itu adalah Gita. Istrinya yang selalu tampil sederhana di rumah, kini mengenakan setelan pakaian kerja yang sangat mewah dan berkelas. Penampilannya sangat berwibawa. Di belakang Gita, berdiri berjajar seluruh jajaran petinggi pengambil keputusan perusahaan yang selama ini selalu Alan hormati. Mereka semua menunduk hormat kepada Gita, menempatkan wanita itu sebagai pemimpin tertinggi di ruangan tersebut. Gita, sedang apa kau di sini? Dan kenapa kalian semua menunduk padanya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Alan dengan suara bergetar. Kebingungan dan rasa takut mulai menguasai seluruh pikiran sadarnya. Gita berjalan melangkah masuk ke dalam ruang rapat dengan perlahan. Suara ketukan sepatunya memecah keheningan ruangan. Ia berjalan melewati Alan seolah pria itu tidak ada. Lalu duduk di kursi utama yang terletak di ujung meja rapat. Kursi yang selama ini tidak pernah diduduki oleh siapapun karena pemilik utama perusahaan tidak pernah menampakkan diri. Selamat datang di perusahaanku, Alan. Perusahaan keluarga yang sudah kuwarisi jauh sebelum aku mengenal pria serakah sepertimu, ucap Gita santai sambil bersandar di kursi kebesarannya. Ia menatap tajam tepat di mata Alan. Selama ini, aku yang menempatkanmu di posisi tinggi itu. Aku yang mengatur agar kau terlihat sukses. Aku menutup mata melihat ketidakmampuanmu memimpin, hanya karena aku ingin kau merasa bangga sebagai kepala rumah tangga. Lutut Alan terasa lemas mendengarnya. Perusahaanku? Pewaris? Otak Alan menolak memproses informasi ini. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, ini bohong. Kau pembohong. Kau hanya wanita biasa. Teriaknya putus asa. Gita tidak menghiraukan teriakan suaminya. Ia memberikan isyarat kepada salah satu pembantunya. Pembantu itu segera menghidupkan layar besar di dinding ruang rapat. Layar itu menampilkan deretan angka, bukti pengiriman uang, dan laporan keuangan rahasia. Sayangnya, kebaikan hatiku kau balas dengan pengkhianatan. Lanjut Gita dengan nada suara yang mulai meninggi. Kau tidak hanya berselingkuh di belakangku, tetapi kau juga mencuri uang dari perusahaanku. Bukti-bukti di layar ini menunjukkan ratusan transaksi gelap yang kau lakukan selama 3 tahun terakhir. Kau memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadimu, menggunakan uangku untuk membelikan barang mewah untuk wanita simpananmu, dan membiayai gaya hidup keluargamu yang tidak tahu malu. Alan menatap layar itu dengan mata terbelalak. Wajahnya pucat seputih kapas. Semua rahasia busuk yang ia simpan dengan sangat rapi kini terpampang nyata di depan seluruh jajaran petinggi perusahaan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Bukti-bukti itu terlalu kuat dan akurat. Gita, tolong. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Ini masalah keluarga kita. Tolong jangan permalukan aku di depan mereka semua. Bisik Alan memelas. Nada suaranya berubah menjadi rintihan yang menyedihkan. Kesombongannya hancur tidak bersisa, berganti dengan ketakutan yang luar biasa. Gita menggebrak meja dengan telapak tangannya. Suaranya menggema keras di ruangan tertutup itu. Rumah? Kita sudah tidak punya rumah bersama. Dan jangan sebut dirimu sebagai keluargaku. Di ruangan ini, aku adalah atasanmu, dan kau adalah pencuri yang merugikan perusahaanku. Gita kemudian berdiri dari kursinya. Ia menunjuk ke arah pintu keluar dengan jari telunjuknya. Di depan seluruh jajaran yang hadir hari ini, aku memecatmu dengan tidak hormat, Alan. Kau diberhentikan atas tuduhan penggelapan uang perusahaan. Tim hukumku sudah menyusun laporan resmi untuk diserahkan kepada pihak penegak keadilan atas semua tindakan kejahatanmu. Gita, jangan lakukan ini. Aku suamimu. Kau tidak bisa menghancurkanku seperti ini. Alan menjatuhkan dirinya ke lantai, mencoba meraih kaki Gita untuk memohon ampunan. Namun sebelum tangan Alan menyentuh pakaian Gita, 4 orang penjaga keamanan perusahaan yang bertubuh besar sudah masuk ke dalam ruangan. Mereka meringkus kedua lengan Alan dengan paksa, menarik pria itu berdiri, dan menyeretnya keluar dari ruang rapat. Alan memberontak dan berteriak histeris, memohon belas kasihan. Sepanjang lorong gedung perkantoran, ia diseret layaknya penjahat. Seluruh karyawan keluar dari meja kerja mereka untuk menyaksikan kejatuhan petinggi yang selama ini selalu bersikap sombong dan merendahkan bawahan tersebut. Alan dilempar keluar dari pintu depan gedung, jatuh terjerembab di atas jalan masuk yang keras. Pakaiannya kotor dan robek. Semua pandangan merendahkan dari orang-orang di sekitarnya menusuk-nusuk hatinya. Jabatannya hancur berkeping-keping. Kehormatannya musnah dalam hitungan menit. Kini ia benar-benar menjadi seorang pria yang tidak memiliki apa-apa, terbuang dan tidak berharga sama sekali.
Tubuh Alan terhempas keras ke atas aspal jalanan di depan gedung perkantoran tempatnya bekerja. Telapak tangannya lecet akibat bergesekan dengan permukaan jalan yang kasar. Ia meringis menahan sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Penjaga keamanan yang tadi menyeretnya berdiri bersedekap di depan pintu kaca utama, memastikan Alan tidak berani melangkah masuk kembali ke dalam gedung tersebut. Beberapa pejalan kaki yang kebetulan melintas menghentikan langkah mereka sejenak, menatap Alan dengan tatapan penuh tanya dan cibiran. Pakaian kerjanya yang pagi tadi terlihat sangat rapi kini kotor dan berantakan. Kancing kemejanya terlepas 2 buah, dan kerahnya robek akibat tarikan paksa. Alan menundukkan wajahnya dalam-dalam, menyembunyikan rona merah yang membakar pipinya akibat rasa malu yang tidak tertahankan. Ia yang selama bertahun-tahun selalu dihormati dan ditakuti oleh seluruh karyawan di gedung itu, kini dibuang layaknya tumpukan sampah yang tidak berharga. Harga dirinya telah hancur lebur tanpa sisa di hadapan ratusan pasang mata bawahannya sendiri. Dengan susah payah, Alan bangkit berdiri. Kakinya terasa lemas dan gemetar. Pikirannya kosong melompong. Ia berjalan menjauhi area gedung perkantoran itu dengan langkah gontai, tidak tahu harus menuju kemana. Seluruh akses keuangannya telah dibekukan. Ia tidak memiliki uang tunai sama sekali, bahkan untuk sekadar membeli sebotol air minum. Kendaraan mewahnya sudah disita, dan rumah megahnya telah tertutup rapat untuknya. Di tengah keputusasaan yang mulai mencekik lehernya, sebuah nama tiba-tiba melintas di benaknya. Kania, wanita cantik yang selama ini menjadi selingkuhannya. Kania selalu menyambutnya dengan senyuman manis dan pelukan hangat. Kania selalu memujinya sebagai pria paling hebat dan berkuasa. Alan merasa yakin bahwa di saat dunia runtuh menimpanya, Kania akan menjadi satu-satunya tempat ia bernaung. Ia ingat bahwa ia telah menyewakan sebuah tempat tinggal mewah untuk Kania, membelikan perabotan mahal, dan memberikan uang bulanan yang sangat besar kepada wanita itu. Kini saatnya ia menagih sedikit balas budi. Ia berencana menumpang hidup di tempat Kania untuk sementara waktu sampai ia bisa menemukan cara untuk melawan Gita. Alan memaksakan kakinya untuk terus melangkah sejauh beberapa kilometer menuju gedung tempat tinggal Kania. Keringat bercucuran membasahi wajah dan kemejanya. Napasnya terengah-engah karena ia tidak terbiasa berjalan kaki sejauh ini. Panas matahari menyengat kulitnya tanpa ampun. Setelah perjalanan yang terasa seperti siksaan panjang, Alan akhirnya tiba di lobi gedung yang megah tersebut. Penjaga lobi sempat menatapnya dengan curiga karena penampilannya yang berantakan. Namun karena wajah Alan sudah sangat dikenali sebagai tamu tetap yang sering memberikan uang saku tambahan, penjaga itu akhirnya membiarkannya masuk menuju kotak besi pengangkut orang. Alan menekan tombol menuju lantai atas tempat Kania tinggal. Jantungnya berdebar-debar penuh harap. Ia membayangkan Kania akan terkejut melihat keadaannya, lalu menangis sedih dan merawat luka-lukanya dengan penuh kasih sayang. Hayalan itu memberikannya sedikit kekuatan tambahan untuk berdiri tegak. Setibanya di depan pintu bernomor pesanan Kania, Alan menarik napas panjang. Ia merapikan sedikit rambutnya yang berantakan, lalu mengetuk pintu kayu tebal itu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi dengan sedikit lebih keras. Terdengar suara langkah kaki mendekat dari balik pintu, diikuti oleh bunyi kunci yang diputar. Pintu terbuka perlahan. Kania berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian santai yang sangat bagus, hasil pemberian Alan bulan lalu. Namun, tidak ada senyuman manis di bibir wanita itu. Wajah Kania terlihat sangat dingin, angkuh, dan penuh dengan rasa jijik saat matanya menyapu penampilan Alan dari atas ke bawah. Alan yang sudah terlalu lelah tidak menyadari perubahan sikap Kania. Ia langsung mencoba melangkah masuk ke dalam ruangan. Kania, syukurlah kau ada di rumah. Aku mengalami hari yang sangat buruk. Tolong biarkan aku masuk. Aku butuh istirahat dan minum, ucap Alan dengan suara parau sambil mendorong pelan bahu Kania. Namun Kania dengan cepat menepis tangan Alan dengan kasar. Wanita itu melangkah maju, menghalangi pintu masuk dengan tubuhnya. Berhenti di situ. Jangan berani-berani menginjakkan kakimu yang kotor itu ke dalam tempat tinggalku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bentak Kania dengan nada suara yang tajam dan menusuk. Alan tertegun. Ia memundurkan langkahnya, menatap wajah Kania dengan penuh kebingungan. Kania? Ini aku. Alan, ada apa denganmu? Kenapa kau bicara seperti itu? Aku ini priamu. Aku yang membayar sewa tempat ini. Aku kehilangan segalanya hari ini. Kania, Gita merampas semua hartaku. Aku diusir dari rumah dan dipecat dari pekerjaanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dirimu saat ini, jelas Alan dengan nada memelas,
berharap wanita di hadapannya itu menunjukkan rasa simpati. Kania justru membalas ucapan Alan dengan tawa yang sangat keras dan merendahkan. Tawa itu terdengar sangat menyakitkan di telinga Alan. Kau pikir aku tidak tahu? Asisten dari istrimu yang luar biasa kaya itu sudah mengirimkan semua bukti kebangkrutanmu ke telepon genggamku sejak pagi tadi. Dia memberitahuku bahwa kau kini hanyalah seorang gembel pengangguran yang tidak memiliki apa-apa. Kau pikir aku peduli padamu? Kau sungguh pria yang sangat bodoh, Alan. Seru Kania tanpa belas kasihan sedikit pun. Mata Alan terbelalak lebar. Jantungnya seakan ditikam oleh ribuan jarum. Ia menggelengkan kepalanya, menolak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Tidak, Kania. Kau mencintaiku. Kau selalu bilang kau mencintaiku dan ingin hidup bersamaku. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku punya otak yang cerdas. Aku bisa mencari pekerjaan baru dan membuat kita kaya lagi. Tolong, beri aku kesempatan menumpang di sini sementara waktu. Mohon Alan sambil menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Memulai dari awal? Jangan bermimpi di siang bolong. Teriak Kania penuh amarah. Aku bersamamu selama ini semata-mata karena uangmu, karena kedudukanmu, dan karena hadiah-hadiah mahal yang selalu kau berikan padaku. Untuk apa aku membuang masa mudaku demi pria yang sudah hancur lebur sepertimu? Bagiku, kau sekarang hanyalah beban penyakitan yang tidak ada gunanya sama sekali. Hubungan kita berakhir detik ini juga. Pergi dari hadapanku sebelum aku memanggil penjaga keamanan untuk menyeretmu seperti anjing liar. Alan merasa dunianya benar-benar gelap gulita. Harapan terakhir yang ia genggam erat-erat baru saja dihancurkan menjadi debu. Wanita yang demi dirinya ia rela menghancurkan hati istrinya sendiri ternyata hanyalah seekor lintah yang hanya mengisap hartanya. Sebelum Alan sempat mengucapkan kalimat pembelaan, Kania berbalik badan masuk ke dalam ruangan selama beberapa detik. Saat wanita itu kembali ke ambang pintu, ia membawa sebuah kantong plastik berukuran besar. Kania melemparkan kantong plastik itu ke arah dada Alan dengan keras. Isi kantong itu tumpah berserakan di lantai lorong. Itu adalah beberapa potong pakaian ganti, sikat gigi, dan alat cukur milik Alan yang memang sengaja ditinggalkan di sana. Bawa semua sampahmu ini dan enyah dari pandanganku, usir Kania dengan kasar. Alan menunduk menatap barang-barangnya yang berserakan. Ia merasa sangat hina dan direndahkan. Ia membungkukkan badannya dengan susah payah untuk memungut pakaiannya. Saat lengannya terulur, lengan kemejanya sedikit tersingkap, memperlihatkan sebuah jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Itu adalah satu-satunya barang berharga yang luput dari penyitaan. Mata Kania langsung berbinar tajam melihat kilauan logam mulia dari jam tangan tersebut. Dengan gerakan yang sangat cepat dan kasar, Kania menarik pergelangan tangan Alan dan melepaskan jam tangan mahal itu secara paksa. Hei! Apa yang kau lakukan? Kembalikan jam tanganku. Itu satu-satunya milikku yang tersisa. Jerit Alan panik sambil berusaha merebut kembali barang berharganya. Kania mendorong dada Alan sekuat tenaga hingga pria itu jatuh terduduk di atas lantai lorong. Ini adalah bayaran atas waktu dan masa mudaku yang sudah terbuang percuma bersamamu selama setahun terakhir. Anggap saja ini biaya perpisahan kita. Sekarang pergi dari sini, dasar laki-laki tidak berguna. Teriak Kania menutup percakapan mereka. Tanpa menunggu balasan dari Alan, Kania membanting pintu tempat tinggalnya dengan sangat keras. Suara bantingan pintu itu menggema di sepanjang lorong, menandai tertutupnya seluruh akses kehidupan mewah yang selama ini Alan nikmati. Terdengar bunyi kunci diputar dari dalam sebanyak 2 kali. Alan duduk terdiam di atas lantai yang dingin. Ia memeluk lututnya sendiri, menatap kosong ke arah pintu kayu tebal di hadapannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Pengkhianatan yang berlapis-lapis ini akhirnya meruntuhkan sisa-sisa kesombongannya. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini. Ia telah membuang berlian murni demi memungut batu kerikil di pinggir jalan. Kini ia benar-benar sendirian, kelaparan, dan tidak memiliki arah tujuan. Masa depan yang gelap dan penuh dengan penderitaan sudah menantinya di depan mata. Langit sore mulai berubah warna menjadi abu-abu pekat, menandakan badai besar akan segera turun menyelimuti kota. Alan berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar jalan yang mulai sepi. Tangannya menenteng kantong plastik berisi pakaian kusut yang tadi dilemparkan oleh Kania. Setelah menempuh perjalanan panjang yang menguras habis seluruh sisa tenaga di tubuhnya, ia akhirnya tiba di sebuah persimpangan jalan tempat ibunya menunggu. Ibu Harni masih duduk di atas koper kain yang rusak. Wajahnya terlihat sangat lelah dan pucat. Begitu melihat kedatangan putranya, mata wanita tua itu sedikit berbinar penuh harap. Ia langsung berdiri dan menghampiri Alan,
menanti kabar baik tentang uang dan keadilan yang dijanjikan putranya beberapa jam yang lalu. Alan, syukurlah kau sudah kembali. Ibu sudah tidak tahan duduk di sini. Perut ibu sakit sekali karena kelaparan. Mana uang dari perusahaanmu? Ayo kita pergi makan makanan yang enak lalu mencari tempat menginap yang bagus. Ucap Ibu Harni dengan nada menuntut. Belum menyadari raut wajah putranya yang terlihat seperti mayat hidup. Alan menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap langsung ke dalam mata ibunya. Tangannya meremas kuat kantong plastik yang ia bawa. Ibu, maafkan aku, kita tidak punya uang. Perusahaan itu, perusahaan tempatku bekerja, ternyata itu semua milik Gita. Dia sudah memecatku. Kania juga mengusirku dan merampas jam tanganku. Kita benar-benar tidak punya apa-apa sekarang, Ibu. Jawab Alan dengan suara yang sangat pelan, diiringi isakan tangis yang tertahan di tenggorokannya. Mendengar penjelasan itu, kaki Ibu Harni seketika terasa lemas. Ia jatuh terduduk kembali di atas kopernya. Mulutnya terbuka lebar namun tidak ada suara yang keluar. Kenyataan ini terlalu mengerikan untuk diterima oleh akal sehatnya. Wanita yang selalu memamerkan kekayaan dan menghina orang miskin itu kini harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah berubah menjadi gembel jalanan. Udara sore terasa semakin dingin, menyusup hingga ke tulang sumsum mereka. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib di pinggir jalan. Alan harus segera mencari tempat bernaung sebelum hujan lebat turun. Dengan sisa uang koin yang ada di dalam saku celananya, ia mengajak ibunya berjalan menyusuri gang-gang sempit yang jauh dari jalan raya utama. Setelah bertanya kepada beberapa orang, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat penyewaan tempat tinggal kelas bawah yang mau menerima sisa uang koin mereka untuk pembayaran malam itu. Mereka diantar oleh pemilik tempat menuju sebuah kamar pondokan sempit yang pengap. Kamar itu terletak di ujung lorong yang gelap dan berbau tidak sedap. Saat pintu kayu tipis itu didorong terbuka, udara panas langsung menerpa wajah mereka. Ruangan itu sangat kecil, hanya muat untuk meletakkan selembar tikar tipis. Tidak ada jendela untuk pertukaran udara. Lantainya kotor dan lengket. Dindingnya dipenuhi oleh noda-noda hitam yang tidak jelas asalnya. Suasana di dalam ruangan itu benar-benar mencekik napas. Ibu Harni menutup hidungnya dengan ujung jilbabnya, menatap sekeliling ruangan dengan perasaan jijik yang sangat luar biasa. Alan, tempat apa ini? Ibu tidak mau tidur di tempat menjijikan seperti ini. Ini bukan tempat untuk manusia. Lantainya kotor sekali. Cepat cari tempat lain. Protes Ibu Harni sambil menangis memukul-mukul lengan putranya. Kesombongannya masih tersisa sedikit meskipun perutnya melilit menahan lapar. Ibu, tolong mengerti keadaan kita. Ini satu-satunya tempat yang bisa kita bayar malam ini. Di luar sana hujan akan segera turun. Kalau kita keluar, kita akan kedinginan dan kelaparan di pinggir jalan. Bertahanlah untuk malam ini saja, Ibu. Besok kita pikirkan jalan keluarnya. Bentak Alan yang sudah kehabisan kesabaran menghadapi keluhan ibunya. Rasa lapar dan tekanan jiwa membuat amarahnya mudah meledak. Ibu Harni akhirnya terdiam. Ia duduk melipat kaki di sudut ruangan yang pengap itu sambil terus meneteskan air mata. Perutnya terus berbunyi nyaring. Alan merebahkan tubuhnya di atas lantai yang keras, menatap langit-langit ruangan yang penuh sarang laba-laba. Perutnya juga terasa perih melilit. Rasa lapar yang luar biasa mulai menggerogoti kewarasan mereka. Seiring berjalannya waktu, malam pun tiba. Hujan deras akhirnya turun mengguyur dengan sangat lebat. Suara rintik hujan menghantam atap tipis kamar pondokan itu dengan bising, sementara air mulai merembes masuk dari celah-celah atap, membasahi sebagian lantai tempat mereka duduk. Kedinginan, kelaparan, dan keputusasaan akhirnya menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka berdua. Mereka saling bertatapan di dalam kegelapan ruangan yang pengap itu, menyadari satu kebenaran yang pahit. Tidak ada jalan keluar lain selain membuang seluruh gengsi mereka dan mengemis pengampunan kepada Gita. Alan, ayo kita temui Gita. Ibu mohon padanya. Ibu akan bersujud di kakinya kalau perlu. Asalkan kita bisa makan dan tidur di atas kasur yang empuk lagi. Ibu tidak sanggup hidup seperti ini, Alan. Rintih Ibu Harni dengan suara bergetar menahan dingin. Alan mengangguk setuju. Ia menyeka air mata di pipinya. Ya, Ibu. Kita pergi sekarang. Gita pasti masih punya sedikit rasa kasihan pada kita. Bagaimanapun juga, aku ini suaminya. Dia pasti tidak tega melihat kita mati kedinginan di jalan. Keduanya bangkit berdiri dan nekat menerobos hujan deras malam itu. Mereka tidak peduli lagi dengan pakaian mereka yang basah kuyup dan kotor terkena cipratan lumpur jalanan. Mereka berjalan terseok-seok sejauh beberapa kilometer menuju kawasan perumahan mewah tempat Gita tinggal.
Udara malam yang dingin menusuk tulang membuat gigi mereka gemeretak. Setelah perjalanan panjang yang menyiksa fisik dan mental, mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi menjulang tinggi yang mengelilingi rumah megah tersebut. Alan langsung mencengkeram jeruji besi gerbang dan menggedornya dengan sekuat tenaga. Ibu Harni jatuh bersimpuh di atas tanah beraspal yang basah, menangis terseduh-seduh di tengah guyuran hujan yang semakin lebat. "Gita, buka pintunya. Gita, ini aku, Alan, suamimu. Tolong izinkan kami masuk," teriak Alan melawan suara gemuruh hujan. "Aku salah, Gita. Aku mengaku salah. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Tolong terima aku kembali. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik." Ibu Harni ikut berteriak dari bawah. "Gita, menantuku yang baik. Ibu mohon maafkan segala perkataan kasar ibu. Ibu sadar ibu salah. Kami kelaparan. Gita, kami kedinginan. Tolong buka pintunya, biarkan kami masuk." Ratap wanita tua itu tanpa henti, membuang seluruh sisa kesombongan yang pernah ia miliki. Mereka terus berteriak dan memohon selama hampir setengah jam. Suara mereka mulai serak dan tenaga mereka nyaris habis. Tiba-tiba, terdengar suara mesin penggerak menyala. Gerbang besi raksasa itu perlahan bergeser terbuka. Alan dan Ibu Harni terdiam. Mata mereka membesar penuh harapan. Mereka mengira tangisan dan permohonan mereka telah meluluhkan hati Gita. Namun, harapan itu kembali dihancurkan dalam sekejap mata. Bukan Gita yang berjalan keluar menemui mereka, melainkan pria berjas rapi yang merupakan kuasa hukum Gita. Pria itu berdiri dengan tenang di bawah naungan payung hitam berukuran besar, menatap tajam ke arah Alan dan Ibu Harni yang menggigil kedinginan di atas tanah basah. "Nyonya Gita tidak sudi melihat wajah kalian, apalagi mendengar suara kalian yang penuh kebohongan," ucap kuasa hukum itu dengan suara yang sangat dingin dan datar, memotong harapan mereka tanpa ampun. "Tolong sampaikan padanya. Kami sungguh-sungguh menyesal. Kami rela bekerja menjadi pembantu di rumah ini asalkan kami diberi makan dan tempat berteduh." Mohon Alan memelas. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. Kuasa hukum itu hanya tersenyum tipis, senyuman yang merendahkan. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dari balik jasnya. Map itu terbungkus lapisan pelindung agar tidak basah terkena air hujan. Dengan satu gerakan cepat, pria itu melemparkan map tebal tersebut tepat ke arah dada Alan. Map itu jatuh terhempas ke atas tanah yang basah. "Klien saya tidak membutuhkan pembantu pembohong dan pencuri di rumahnya. Di dalam map itu terdapat surat panggilan pengadilan untuk sidang perpisahan kalian. Selain itu, terdapat pula rincian gugatan ganti rugi bernilai miliaran rupiah atas seluruh dana perusahaan yang telah Anda curi selama Anda menjabat. Tim pemeriksa keuangan kami telah menemukan setiap bukti transaksi tersembunyi yang Anda lakukan." Jelas kuasa hukum tersebut dengan sangat tegas. Alan membeku. Angka miliaran rupiah berdengung di telinganya. Jangankan miliaran rupiah, untuk membeli sebungkus nasi saja ia sudah tidak mampu. "Ini gila, aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku akan membusuk di dalam penjara," jerit Alan putus asa sambil memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. "Itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri. Berhentilah mengganggu ketenangan klien saya, atau saya akan memanggil pihak berwajib malam ini juga atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Selamat menikmati kehidupan baru Anda yang sesungguhnya," pungkas kuasa hukum itu. Pria itu kemudian memutar badannya dan berjalan kembali masuk ke dalam halaman rumah. Penjaga keamanan segera menekan tombol penggerak. Gerbang besi itu perlahan menutup kembali, memutuskan pandangan Alan dan Ibu Harni dari kemewahan yang dulu pernah mereka nikmati. Bunyi dentang logam saat gerbang terkunci rapat seolah menjadi palu godam yang menghancurkan masa depan mereka berkeping-keping. Di tengah badai hujan yang semakin mengamuk, Alan dan Ibu Harni hanya bisa berpelukan di atas tanah beraspal. Mereka menangis meraung-raung, meratapi kebodohan, kesombongan, dan kekejaman lidah mereka sendiri yang kini berbalik menghancurkan hidup mereka tanpa ampun. Hari demi hari berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa bagi Alan dan Ibu Harni. Uang koin terakhir mereka sudah habis untuk membayar sewa tempat tinggal malam itu. Keesokan harinya, mereka diusir tanpa ampun oleh pemilik tempat karena tidak bisa membayar biaya sewa lanjutan. Kini, mereka benar-benar hidup luntang-lantung di jalanan tanpa arah tujuan yang jelas. Alan setiap hari berjalan kaki berkilo-kilometer mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan besar. Namun nama buruknya sudah tersebar luas di kalangan pebisnis. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima seorang mantan petinggi yang dipecat karena kasus pencurian uang dalam jumlah yang sangat besar. Karena putus asa dan lelah, Alan akhirnya hanya berdiam diri di sebuah bangku taman umum,
merenungi nasibnya yang hancur berkeping-keping. Sementara itu, rasa lapar yang terus menyiksa perut membuat Ibu Harni terpaksa membuang jauh-jauh sisa harga dirinya. Wanita tua yang seumur hidupnya hanya tahu cara memerintah dan menghamburkan uang itu kini harus turun ke jalan mencari pekerjaan kasar demi mendapatkan sesuap nasi. Setelah ditolak berkali-kali di berbagai tempat karena usianya yang sudah tua, Ibu Harni akhirnya diterima bekerja di sebuah rumah makan pinggir jalan yang sangat sibuk. Pemilik rumah makan itu, seorang wanita bertubuh besar dengan wajah galak, bersedia mempekerjakan Ibu Harni sebagai pencuci piring di bagian dapur belakang dengan upah harian yang sangat murah. Ibu Harni yang tidak punya pilihan lain terpaksa menyetujui tawaran tersebut. Ia segera dibawa ke area belakang yang sempit, bau, dan lembab. Di hadapannya terdapat tumpukan piring, mangkuk, dan gelas kotor yang menggunung tinggi. Bau sisa makanan yang sudah basi menyengat hidungnya, membuat perutnya mual dan kepalanya pusing. Namun, demi mendapatkan makanan untuk menyambung hidup, Ibu Harni mulai mengambil sikat pembersih dan mencuci piring-piring tersebut satu persatu. Pekerjaan itu ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tulang-tulangnya yang sudah tua dan tidak terbiasa bekerja keras terasa sangat nyeri. Tangannya yang biasanya selalu dirawat dengan krim mahal dan dihiasi perhiasan emas kini keriput, kemerahan, dan melepuh akibat terkena cairan sabun pembersih yang keras. Baru bekerja selama 2 jam, pinggangnya terasa seperti mau patah menjadi 2. Gerakannya menjadi sangat lambat dan kaku. Ia sering berhenti sejenak untuk mengusap keringat di dahi dan memijat pinggangnya yang sakit. Lambatnya pekerjaan Ibu Harni membuat aliran piring bersih ke bagian depan rumah makan menjadi sangat terhambat. Pelanggan mulai mengeluh dan berteriak karena pesanan mereka tidak kunjung datang akibat rumah makan kehabisan piring bersih. Mendengar keluhan pelanggan yang semakin banyak, pemilik rumah makan langsung bergegas menuju dapur belakang dengan wajah merah padam karena menahan amarah. Ia melihat Ibu Harni sedang duduk bersandar di dinding lembab sambil mengipasi wajahnya dengan selembar kardus bekas. Sementara tumpukan piring kotor di hadapannya masih menggunung tinggi. Amarah pemilik rumah makan itu langsung meledak seketika. Ia berjalan cepat menghampiri Ibu Harni dan menendang tumpukan panci kotor di dekat wanita tua itu, hingga menimbulkan suara berisik yang memekakan telinga. "Heh, sedang apa kau duduk santai di situ? Pelanggan di depan sudah marah-marah karena piring bersih habis. Aku membayarmu untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan. Kerja lambat sekali. Kalau begini terus, usahaku bisa bangkrut karena kau." Bentak pemilik rumah makan itu dengan suara yang sangat keras menggema di dapur sempit tersebut. Ibu Harni terkejut dan segera berdiri dengan susah payah sambil memegangi pinggangnya. "Maaf, Nyonya. Tangan dan pinggang saya sakit sekali. Tolong beri saya waktu sebentar untuk istirahat. Saya benar-benar kelelahan dan pusing." Rengek Ibu Harni dengan nada memelas, berharap mendapat sedikit belas kasihan. "Istirahat katamu? Kau baru bekerja 2 jam dan sudah minta istirahat. Lihat piring-piring ini," teriak sang pemilik sambil menunjuk gunungan piring kotor dengan kasar. "Dulu aku mempekerjakan orang yang jauh lebih muda darimu dan dia bisa menyelesaikan semua ini dalam waktu 1 jam. Kau sungguh orang tua yang tidak berguna." Pemilik rumah makan itu tiba-tiba mengambil sebuah piring kotor dari meja keranjang yang baru saja diantarkan oleh pelayan ke belakang. Di atas piring itu terdapat tumpukan sisa tulang ayam, kepala ikan, dan genangan sisa kuah soto yang sudah kental dan berbau sangat amis. Dengan raut wajah penuh amarah dan rasa jijik, pemilik rumah makan itu melangkah maju. Ia membanting piring kotor tersebut dengan keras ke lantai, tepat di ujung kaki Ibu Harni yang gemetar. Kuah amis dan sisa makanan yang menjijikan itu menciprat mengenai kaki dan celana lusuh yang dikenakan oleh Ibu Harni. "Kalau kerjamu lambat, makan sampah ini," teriak pemilik rumah makan itu dengan mata melotot tajam. "Jangan banyak alasan di tempatku. Kalau kau tidak mau bekerja keras, lebih baik kau memungut makanan sisa di tempat pembuangan luar sana." Mendengar teriakan dan kalimat tersebut, tubuh Ibu Harni mendadak kaku seperti patung batu. Kalimat itu menembus relung hatinya seperti ujung pedang yang sangat tajam. "Makan sampah ini." Kalimat yang persis sama, tanpa perbedaan satu kata pun, dengan apa yang ia teriakkan dengan penuh kesombongan kepada Gita di ruang makan gedung pertemuan beberapa hari yang lalu. Waktu seakan berhenti berputar bagi Ibu Harni. Matanya melebar menatap sisa makanan berkuah kotor yang berserakan di ujung kakinya, lalu perlahan mendongak menatap wajah galak pemilik rumah makan di hadapannya. Ingatannya berputar kembali pada malam kejadian itu, mengingat bagaimana ia menumpahkan piring kotor ke hadapan menantunya sambil tertawa bahagia dan merendahkan. Seketika itu juga, pertahanan batin Ibu Harni hancur berkeping-keping. Kakinya tidak lagi sanggup menopang berat badannya.
Ia jatuh terduduk di atas lantai dapur yang basah dan licin. Air matanya tumpah menderas membasahi pipinya yang kotor tanpa bisa dibendung lagi. Ia menangis histeris dengan suara melolong yang menyayat hati, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang penuh busa sabun. Ia akhirnya menyadari dengan sangat jelas bahwa hukuman alam datang memukulnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Rasa sakit hati, penghinaan di depan umum, dan perasaan tidak berharga yang dulu ia berikan kepada Gita, kini dikembalikan kepadanya secara tunai dengan jumlah penderitaan yang berlipat ganda. Tidak ada yang bisa ia lakukan saat ini selain meratapi nasibnya yang menyedihkan sambil merangkak membersihkan sisa makanan di lantai di tengah isak tangis penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari yang paling dihindari oleh Alan dalam hidupnya. Hari persidangan untuk menyelesaikan perkara perpisahan antara dirinya dan Gita secara hukum. Alan datang ke gedung pengadilan dengan berjalan kaki. Penampilannya sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kemejanya terlihat kusut, kotor, dan kebesaran karena tubuhnya semakin menyusut akibat kurang makan dan tekanan pikiran yang sangat berat. Rambutnya berantakan panjang dan wajahnya dipenuhi jambang kotor yang tidak terawat. Meskipun keadaannya sudah berada di titik terendah, sisa-sisa kesombongan dan sifat serakah di dalam hatinya ternyata masih menolak untuk padam. Ia datang ke persidangan itu dengan satu niat licik, yaitu menuntut pembagian harta kekayaan yang dimiliki Gita selama masa pernikahan mereka. Alan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa sebagai seorang suami yang telah mendampingi Gita selama bertahun-tahun, ia memiliki hak sah atas separuh dari seluruh kekayaan istrinya. Ia berpikir bodoh bahwa uang tersebut nantinya bisa ia gunakan untuk membayar ganti rugi perusahaan, membebaskan diri dari jerat hukum, dan memulai hidup baru yang mewah. Di sisi lain ruang sidang, Gita duduk dengan sangat tenang dan berwibawa. Wajahnya bersinar memancarkan kedamaian dan ketegasan, berbanding terbalik dengan keadaan Alan yang kacau balau bagai gelandangan. Gita didampingi oleh tim pembela hukum terbaik di kota ini yang telah menyiapkan seluruh berkas laporan dan bukti kejahatan dengan sangat teliti. Saat hakim ketua memasuki ruangan dan mengetuk palu kayu tanda persidangan resmi dimulai, suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat tegang. Hakim mulai membacakan pokok perkara gugatan yang diajukan oleh pihak Gita, yang mencakup permintaan perpisahan secara resmi dan penolakan mutlak atas segala bentuk pembagian harta kekayaan bersama. Mendengar hal tersebut dibacakan, Alan langsung berdiri dari tempat duduknya dengan wajah penuh protes. Ia mengabaikan tata tertib persidangan yang berlaku dan menunjuk-nunjuk ke arah tempat duduk Gita. "Saya keberatan, Hakim yang mulia," seru Alan dengan suara serak yang dipaksakan keras. "Saya ini suaminya yang sah. Selama bertahun-tahun kami hidup bersama dalam satu atap. Saya sudah memberikan waktu dan menjaga kehormatan pernikahan ini. Saya berhak atas separuh kekayaannya. Tidak adil jika dia membuang saya ke jalanan tanpa membawa sepeser uang pun. Semua harta, tanah, dan bangunan itu didapat selama kami masih berstatus sebagai suami istri." Hakim ketua mengerutkan keningnya, menatap Alan dengan pandangan tajam, lalu mengetuk palunya dengan keras. Beliau memerintahkan Alan untuk segera kembali duduk dan menjaga sikapnya di dalam ruang sidang pengadilan, atau ia akan dikeluarkan secara paksa. Gita sama sekali tidak terpancing oleh emosi dan teriakan mantan suaminya. Ia berdiri dengan sikap anggun, lalu memberikan pandangan isyarat kepada ketua tim pembela hukumnya untuk mengambil alih keadaan. Pembela hukum itu melangkah maju ke depan meja peradilan sambil membawa sebuah kotak penyimpanan berisi tumpukan dokumen tebal dan alat penyimpan data elektronik. "Hakim yang mulia, pihak kami menolak dengan sangat keras tuntutan pembagian harta yang tidak masuk akal dari saudara Alan," ucap pembela hukum Gita dengan suara lantang dan tegas. "Kekayaan yang saat ini dipersoalkan adalah murni peninggalan keluarga besar klien kami yang diwariskan jauh sebelum pernikahan ini terjadi. Saudara Alan sama sekali tidak memberikan sumbangsi apapun dalam bentuk materi, melainkan justru menjadi benalu yang terus menguras harta klien kami secara diam-diam. Untuk membuktikan hal tersebut, kami telah menyiapkan bukti-bukti kuat terkait pengkhianatan dan kejahatan keuangan yang dilakukan oleh saudara Alan selama ia menyandang status sebagai suami klien kami." Pembela hukum itu kemudian menyerahkan dokumen-dokumen berharga tersebut kepada majelis hakim dan meminta izin untuk memutar bukti rekaman suara dan rekaman gambar bergerak di layar utama ruang sidang. Hakim ketua menganggukkan kepala memberikan izin. Dalam sekejap mata, seluruh isi ruang sidang menyaksikan bukti-bukti kebusukan yang sangat memberatkan pihak Alan. Mulai dari rekaman gambar perselingkuhannya yang menjijikan dengan Kania di berbagai tempat penginapan, bukti mutasi rekening pembelian hadiah-hadiah mewah untuk selingkuhannya menggunakan uang curian dari perusahaan, hingga rekaman suara rahasia saat Ibu Harni menyiksa Gita secara keji dengan kata-kata yang sangat merendahkan martabat manusia. Alan terpaku kaku di kursi kayunya.
Keringat dingin mengucur deras membasahi dahinya yang pucat pasi. Mulutnya terkunci rapat. Tidak sanggup merangkai sepatah kata pembelaan pun. Semua rahasia kotor yang ia simpan rapat-rapat kini dipertontonkan dengan sangat jelas. Terang benderang tanpa ada satupun yang bisa ditutupi lagi. Seluruh pengunjung sidang menatapnya dengan pandangan penuh cibiran dan rasa jijik. Gita menatap tajam ke arah mata Alan dengan sorot yang membekukan. Suami yang berani mencuri uang perusahaan untuk membelikan barang berharga bagi wanita simpanan, dan membiarkan ibunya menyiksa istrinya secara keji di depan umum tanpa rasa bersalah. Apakah manusia seperti itu masih memiliki muka untuk menuntut harta milik saya? Hakim yang mulia, silakan Anda nilai sendiri apakah pria pembohong dan pencuri kelas berat ini pantas mendapatkan simpati dan uang dari pengadilan keadilan ini. Hakim ketua memeriksa seluruh tumpukan dokumen bukti pengiriman uang gelap yang dilampirkan oleh pihak Gita. Wajah hakim itu terlihat sangat serius. Setelah berunding sejenak dengan hakim anggota lainnya di meja peradilan, hakim ketua akhirnya merapikan kertas catatannya dan membacakan putusan akhirnya. Suaranya menggema di seluruh sudut ruangan, membawa keadilan mutlak yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Gita. Menimbang seluruh bukti nyata dan fakta yang tidak terbantahkan yang telah dihadirkan di dalam persidangan ini, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan perpisahan yang diajukan oleh pihak penggugat sepenuhnya. Hubungan ikatan pernikahan antara saudara Alan dan saudari Gita dinyatakan resmi berakhir pada hari dan tanggal ini. Selanjutnya, pengadilan menolak seluruh tuntutan pembagian harta yang diajukan oleh pihak tergugat, mengingat seluruh aset terbukti secara sah merupakan harta bawaan dari pihak penggugat dan terbukti pula adanya tindak kejahatan keuangan luar biasa yang dilakukan oleh tergugat yang sangat merugikan pihak penggugat. Ketukan palu hakim berbunyi 3 kali berturut-turut dengan mantap. Suara ketukan itu menjadi tanda kemenangan mutlak bagi Gita dan kehancuran tak terbantahkan bagi kehidupan Alan ke depannya. Namun, rentetan penderitaan Alan ternyata belum selesai sampai di situ. Tepat setelah persidangan resmi dinyatakan ditutup dan hakim bersiap meninggalkan ruangan, pintu utama ruang sidang didorong terbuka lebar dari luar. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan dengan langkah cepat dan tegas. Kehadiran mereka membuat suasana ruang sidang kembali menegang. Mereka langsung berjalan lurus menuju kursi tempat Alan duduk gemetar. Saudara Alan, Anda kami tangkap hari ini juga atas laporan tindak pidana kejahatan keuangan berupa pencurian dana perusahaan bernilai miliaran rupiah, ucap salah satu petugas kepolisian dengan suara keras. Sebelum Alan sempat mencerna rentetan peristiwa buruk yang menghantamnya secara beruntun, kedua tangannya sudah ditarik paksa ke belakang punggungnya. Suara logam bergemerincing terdengar nyaring saat 2 gelang borgol besi mengunci kedua pergelangan tangannya dengan sangat erat dan menyakitkan. Tidak, tolong lepaskan saya. Saya tidak mau membusuk di dalam sel. Gita, tolong aku. Tarik laporanmu. Aku mohon ampun. Gita, aku berjanji akan mengembalikan semuanya. Teriak Alan histeris meronta-ronta dalam cengkeraman kuat para petugas kepolisian. Gita hanya berdiri tegak dalam diam. Ia merapikan pakaiannya, lalu memandang mantan suaminya itu diseret keluar dari ruang sidang tanpa memberikan sedikit pun rasa kasihan di matanya. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan sangat sempurna hari ini. Pria yang dulunya sangat arogan dan merasa paling berkuasa itu kini harus mempertanggungjawabkan seluruh keserakahannya di balik jeruji besi dingin untuk waktu yang sangat lama. Kehidupan di balik jeruji besi sungguh merupakan hukuman dunia yang paling mengerikan bagi pria yang selama ini selalu hidup dalam gelimang kemewahan hasil curian. Ruang sel tahanan yang ditempati oleh Alan berukuran sangat sempit, berbau pesing, dan tidak memiliki pertukaran udara yang memadai. Dinding betonnya terasa sangat dingin, sedingin perlakuan para tahanan lain terhadap dirinya. Di dalam sel tertutup tersebut, Alan harus berbagi tempat tidur berupa lantai semen keras dengan belasan penghuni penjara lainnya. Pada hari-hari pertamanya, Alan masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah berubah status menjadi seorang tahanan akibat kejahatan keuangannya. Sisa-sisa kesombongannya masih sering muncul ke permukaan. Ia menolak memakan makanan jatah penjara yang terasa hambar dan menolak membersihkan lantai yang ada di sudut ruangan. Sikap angkuh yang terus ia tunjukkan itu akhirnya memancing amarah para penghuni sel tahanan yang jauh lebih kuat dan berkuasa darinya. Seorang tahanan berwajah seram dengan bekas luka melintang di pipinya melangkah mendekati Alan yang sedang duduk menyendiri di sudut ruangan. Pria bertubuh raksasa itu adalah pemimpin kelompok di blok tahanan tersebut. Tanpa banyak basa-basi, pria berwajah seram itu menendang lutut Alan dengan keras, menyuruhnya berdiri. Alan meringis menahan sakit, namun ia mencoba membusungkan dadanya, berusaha menutupi rasa takut yang mulai menggetarkan seluruh persendian tubuhnya. Heh, anak baru, cepat ambil sikat lantai itu dan bersihkan seluruh kotoran di sudut ruangan ini sekarang juga.
Jangan hanya duduk manis seperti bos besar. Perintah tahanan berwajah seram itu dengan suara bariton yang menggelegar, memantul di dinding-dinding beton yang lembab. Alan menelan ludah dengan susah payah. Aku tidak mau melakukan pekerjaan kotor itu. Aku ini mantan petinggi perusahaan. Aku orang penting di luar sana. Kalian tidak berhak menyuruhku melakukan hal rendahan seperti itu. Bantah Alan dengan nada suara yang bergetar namun berusaha terdengar memegang kendali. Bantahan Alan langsung disambut dengan tawa mengejek dari seluruh tahanan di dalam sel tersebut. Tawa mereka terdengar mengerikan, penuh dengan ancaman kekerasan fisik. Tahanan berwajah seram itu tiba-tiba mencengkeram kerah kemeja lusuh Alan dan mengangkat tubuh pria itu, hingga ujung kakinya menjauh dari lantai. Alan meronta-ronta kehabisan napas. Pria raksasa itu membanting tubuh Alan dengan sangat kuat ke atas lantai semen. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari punggung hingga ke belakang kepalanya. Sebelum Alan sempat mengatur napasnya kembali, beberapa tahanan lain ikut mendekat dan menendang tubuhnya berulang kali tanpa ampun. Alan menjerit kesakitan, meringkuk melindungi kepalanya dari hujanan pukulan yang terus mendarat di tubuhnya. Di tempat ini, kau bukan siapa-siapa. Jabatanmu di luar sana tidak ada harganya sama sekali. Kau hanyalah penjahat kotor sama seperti kami semua. Sekarang sikat lantai itu sampai bersih, atau kami akan mematahkan tulang rusukmu satu persatu. Ancam sang pemimpin tahanan sambil melempar sebuah sikat kayu kotor tepat ke dada Alan. Alan menangis tersedu-sedu. Dengan sekujur tubuh yang memar dan berdenyut nyeri, ia merangkak memungut sikat lantai tersebut. Sambil terus meneteskan air mata penyesalan yang tiada henti, mantan pria sombong itu mulai menyikat lantai berbau menyengat itu dengan tangan gemetar. Ia menangis meratapi betapa hancur jalan hidup yang ia pilih akibat keserakahan dan pengkhianatan yang ia lakukan terhadap istri yang begitu setia. Kehidupannya kini hanya diisi oleh perintah kasar dan rasa takut setiap saat. Sementara Alan mengalami penyiksaan fisik dan mental di dalam penjara, penderitaan yang tidak kalah pedih juga dialami oleh Ibu Harni di luar sana. Setelah diusir dari tempat pencucian piring karena kinerjanya yang sangat lambat dan buruk, wanita tua itu kini benar-benar hidup menggelandang di jalanan yang tidak kenal belas kasihan. Harta, tempat tinggal, dan kehormatan yang selalu ia pamerkan dahulu kini lenyap tanpa bekas. Siang itu, terik matahari membakar kulit rentanya yang mulai keriput. Ibu Harni berjalan tertatih-tatih menelusuri trotoar panjang. Tubuhnya sangat kurus karena sudah berhari-hari tidak memasukkan makanan yang layak ke dalam perutnya. Ia menderita penyakit pernapasan yang parah dan tidak kunjung sembuh. Setiap kali ia terbatuk, dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum tajam. Ia tidak memiliki uang sedikit pun untuk membeli obat. Penyakit dan kelaparan perlahan-lahan mulai menggerogoti sisa-sisa tenaganya hingga ke titik terendah. Di tengah keputusasaan yang semakin memuncak, Ibu Harni mengingat alamat rumah saudara perempuannya yang berada di sebuah kawasan permukiman kelas menengah. Dulu, saudara perempuannya itu sering meminjam uang padanya, dan Ibu Harni selalu memberikannya dengan disertai berbagai hinaan dan ucapan merendahkan. Kini, dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Harni menyeret kakinya menuju rumah saudaranya tersebut, berharap masih ada secercah belas kasihan untuk memberikannya semangkuk nasi dan segelas air hangat. Sesampainya di depan pintu rumah sang adik, Ibu Harni mengetuk pintu kayu itu dengan ketukan yang sangat lemah. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Saudara perempuan Ibu Harni berdiri di ambang pintu. Matanya membelalak kaget melihat penampilan kakaknya yang kini sangat kotor, berbau menyengat, dan berpenampilan layaknya pengemis di lampu merah. Tolong aku. Tolong beri aku sedikit makanan. Aku sakit parah dan kelaparan. Alan ditangkap pihak berwajib dan aku dibuang ke jalanan, biarkan aku masuk sebentar saja. Rintih Ibu Harni memohon dengan suara yang sangat parau dan putus asa. Namun, raut wajah saudara perempuannya itu seketika berubah menjadi sangat dingin dan penuh kebencian. Semua kerabat sudah mengetahui kebusukan dan kekejaman Ibu Harni beserta Alan dari rentetan kabar yang menyebar luas setelah sidang perpisahan usai. Mereka juga masih mengingat betul bagaimana Ibu Harni menolak membantu mereka di masa lalu dan justru sering menginjak-injak harga diri sanak kerabatnya. Saudara perempuannya itu melangkah mundur menjauhi Ibu Harni, menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau tidak sedap yang menguar dari pakaian kakaknya. Pergi dari rumahku. Dulu saat kau pura-pura kaya raya, kau memperlakukanku seperti binatang peliharaan. Kau selalu menghinaku karena suamiku berpenghasilan rendah. Sekarang setelah kau menerima hukuman alam atas kejahatanmu sendiri, kau baru ingat kepadaku. Jangan bawa penderitaanmu ke rumahku. Aku tidak punya hubungan darah lagi dengan pembuat masalah sepertimu. Teriak adiknya dengan penuh amarah.
Pintu kayu itu dibanting tepat di depan wajah Ibu Harni yang penuh derai air mata. Hatinya hancur berkeping-keping ditolak mentah-mentah oleh darah dagingnya sendiri. Ia menangis meratapi perbuatan buruknya di masa lalu yang kini menutup semua jalan pertolongan baginya. Ia kembali berjalan tertatih meninggalkan pekarangan rumah itu, menyeret langkahnya tak tentu arah, bersiap menanggung rasa sakit di kerasnya kehidupan jalanan tanpa seorang pun yang peduli. Kembali ke dalam bangunan penjara, hari menjelang sore saat para tahanan diberikan waktu istirahat di ruang berkumpul utama. Alan duduk menyandar di tiang beton dingin, memegangi perutnya yang berbunyi dan wajahnya yang penuh luka memar akibat pukulan dari tahanan lain. Di salah satu sudut ruangan tersebut, terpasang sebuah televisi kecil berlapis jeruji besi yang menyiarkan berita terkini. Alan awalnya tidak memperhatikan tayangan televisi tersebut, sampai tiba-tiba suara pembawa acara menyebutkan sebuah nama yang langsung membuat detak jantungnya berpacu cepat. Nama Gita disebutkan dengan penuh sanjungan. Alan mendongakkan kepalanya dengan cepat, menatap layar kaca televisi itu tanpa berkedip sedikitpun. Di layar televisi, tampak wajah Gita yang memancarkan pesona luar biasa. Ia sedang menerima sebuah penghargaan tingkat tertinggi sebagai pengusaha wanita paling sukses, tangguh, dan paling dermawan tahun ini. Ia terlihat begitu anggun dengan balutan pakaian tertutup yang rapi, cerdas, dan penuh percaya diri menjawab pertanyaan dari para peliput berita. Di samping Gita, berdiri seorang pria berwajah sangat tampan, memiliki postur tubuh tegap, dan memancarkan wibawa yang luar biasa tinggi. Pria itu adalah suami baru Gita, seorang pengusaha jujur yang pencapaiannya sepadan dengan kedudukan Gita. Pria memukau itu menatap Gita dengan sorotan mata penuh kekaguman, penghargaan, dan cinta tulus yang tidak pernah Gita dapatkan selama membiayai hidup Alan. Saat diwawancarai, pria itu memegang tangan Gita dengan lembut dan berkata di depan kamera betapa beruntungnya ia mendapatkan wanita secerdas dan sekuat Gita. Melihat tayangan membahagiakan tersebut, napas Alan terasa sangat sesak seolah ada benda berat yang mencekik tenggorokannya. Penyesalan yang teramat sangat menyapu seluruh kewarasannya. Ia menyadari bahwa harta paling berharga yang pernah ia genggam telah ia hancurkan demi tergoda oleh wanita perampas harta yang membuangnya saat ia jatuh. Tangis penyesalan Alan pecah tanpa bisa ditahan lagi. Ia meraung-raung dengan suara yang sangat menyedihkan di sudut ruangan penjara itu. Ia memukulkan kepalanya ke tiang beton berulang kali, merutuki kebodohan pikiran pendeknya, merutuki kesombongannya yang tidak beralasan, dan merutuki pengkhianatan menjijikan yang telah ia lakukan. Setiap memori kebaikan istrinya dulu kini berubah menjadi duri yang terus menusuk-nusuk pikirannya tanpa henti. Setiap malam saat ia mencoba memejamkan mata di atas lantai semen yang dingin, ingatan tentang senyum tulus Gita selalu datang menghukum batinnya. Alan terjebak dalam sumur penyesalan terdalam yang tidak memiliki jalan keluar. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan nyamannya di masa lalu telah hilang ditelan waktu, dan kini ia harus menanggung hukuman kurungan bertahun-tahun akibat sifat serakah yang menghancurkan dirinya sendiri. 1 tahun penuh telah berlalu sejak hari bersejarah di mana pengadilan meresmikan perpisahan Gita dengan pria yang telah menguras hartanya. Perjalanan waktu telah menyembuhkan semua luka pengkhianatan dan menghapus bersih bayangan penderitaan dari wajah Gita. Di dalam ruang jamuan makan sebuah gedung pribadi yang sangat megah dan tertutup untuk umum, suasana hangat dan elegan tercipta dengan begitu memanjakan mata. Lampu hias kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang jatuh lembut ke atas meja panjang, menerangi hiasan bunga segar yang ditata dengan penuh nilai seni. Alunan musik instrumental yang dimainkan oleh kumpulan pemusik ahli mengiringi percakapan ringan dan sopan dari orang-orang terhormat yang hadir malam itu. Gita berdiri di dekat jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan gemerlap lampu malam dari tempat yang tinggi. Ia membetulkan letak jilbabnya yang berbahan kain halus dan jatuh dengan sempurna, memastikan penampilannya tetap sopan dan berwibawa. Malam itu, perusahaannya menyelenggarakan perayaan atas keberhasilan memenangkan kesepakatan dagang tingkat internasional yang sangat menguntungkan. Tidak ada lagi wajah tegang menahan sabar, tidak ada lagi ketakutan menerima makian dari keluarga pihak laki-laki, dan kemerdekaan jiwanya kini sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Di sekeliling meja bundar, keluarga dari pihak suami barunya berkumpul dengan suasana yang penuh kerukunan. Mereka adalah kumpulan manusia yang sangat memegang teguh tata krama, menghargai kejujuran berniaga, dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap sesama. Mereka memperlakukan Gita dengan sangat santun, tidak pernah mencampuri urusan keuangannya, dan selalu memberikan dukungan moral atas setiap keputusan bisnis yang diambil Gita. Suami baru Gita melangkah perlahan mendekati istrinya yang sedang tersenyum menatap hamparan cahaya di luar jendela. Pria bertubuh tegap pelindung itu menyodorkan segelas minuman sari buah persi kesukaan istrinya.
Pria itu memandang wajah Gita dengan sorot mata yang syarat akan rasa kagum dan kelembutan. Ia tidak pernah menilai Gita dari jumlah uang di bank, melainkan ia jatuh hati pada ketangguhan, ketajaman pemikiran, dan kedermawanan hati wanita tangguh tersebut. Kau mengendalikan acara malam ini dengan sangat sempurna, istriku. Para pemegang saham terus memuji ketegasanmu dalam menyampaikan laporan kemajuan perusahaan tadi. Aku sungguh bersyukur Sang Pencipta mempertemukan jalan kehidupan kita di saat yang paling tepat. Ucap suami baru Gita dengan nada suara yang sangat tenang namun meyakinkan kalbu. Gita menyambut gelas minuman manis itu dari telapak tangan suaminya. Ia membalas pandangan lelakinya itu dengan senyuman tulus yang mendamaikan. Terima kasih karena kau selalu bersedia menjadi pendengar yang baik untuk setiap rencanaku. Terima kasih sudah mengizinkan aku menjadi diriku sendiri dan membiarkanku terus mengembangkan kemampuanku tanpa pernah merasa tersaingi. Kehadiranmu dan keluargamu membawa ketentraman jiwa yang selama ini aku cari di tempat yang salah. Balas Gita dengan rasa syukur yang mendalam mengalun di setiap kata-katanya. Mereka berdua kemudian berjalan berdampingan menuju deretan meja makan utama yang telah ditata api. Para penyaji makanan yang sangat terlatih mulai menghidangkan berbagai masakan istimewa buatan juru masak papan atas. Terdapat sajian daging sapi lada hitam yang dimasak hingga sangat empuk, sup makanan laut pelengkap yang disajikan hangat-hangat, serta beragam makanan penutup manis penawar lidah. Di tempat ini tidak terdengar lagi hinaan tajam, tidak ada lagi piring berisi sisa makanan yang ditumpahkan dengan sengaja, dan tidak ada lagi orang-orang benalu yang memakan hasil keringatnya. Obrolan di meja makan diisi dengan pertukaran pemikiran yang membangun, seperti rencana pembangunan pusat bantuan pendidikan di wilayah terpencil, serta cerita-cerita perjalanan yang mempererat ikatan kekeluargaan. Setiap orang mengangkat gelas minuman mereka, memanjatkan harapan baik agar keberkahan terus mengalir untuk rumah tangga Gita dan usaha perdagangannya. Gita mengunyah makanannya dengan tenang, merasakan kemenangan kehidupan yang manis setelah melewati ujian kesabaran yang sangat pahit. Pada detik yang sama, saat Gita sedang menikmati puncak kedamaian dan kehidupan mewahnya yang diberkahi, putaran nasib menampilkan pemandangan yang berlawanan 180 derajat di sudut kota yang berbeda. Di sebuah celah jalanan sempit yang tertutup bayangan gedung kumuh tepat di belakang pasar pemotongan hewan, udara malam berhembus sangat dingin membekukan kulit. Hujan gerimis rintik-rintik yang turun terus-menerus telah mengubah jalanan tanah di celah sempit itu menjadi kubangan lumpur pekat yang bercampur dengan sampah sayur mayur yang membusuk. Aroma tidak sedap yang sangat menyengat hidung terus menguar dari gunungan sampah basah tempat pembuangan akhir pasar. Penerangan di sana nyaris tidak ada, hanya mengandalkan pantulan cahaya samar dari jalan raya besar di kejauhan yang terhalang tembok tinggi. Di bagian paling kotor dan berbau tajam itulah, sebuah ganjaran perbuatan terekam dengan sangat menyedihkan. Di antara tumpukan keranjang sayur rusak dan kardus basah yang hancur, duduk merungkuk seorang wanita tua renta dengan keadaan tubuh yang mengenaskan. Tubuhnya tinggal tulang dibalut kulit yang menghitam karena tidak pernah dibersihkan. Wanita itu adalah Ibu Harni. Pakaian yang membungkus tubuhnya hanyalah kumpulan kain rombeng penuh tambalan lumpur yang basah meresap hingga ke kulit punggungnya. Ia merangkul lututnya sendiri, menggigil hebat menahan serangan udara malam yang menyiksa persendiannya yang rapuh. Kulit di tangan dan kakinya dipenuhi luka akibat garukan kuku kotor dan gigitan serangga malam. Rambutnya yang di masa jayanya selalu mendapat perawatan salon mahal kini menggumpal menjadi satu, penuh kotoran, dan banyak yang rontok. Setiap tarikan napasnya selalu diakhiri dengan batuk parah yang mengguncang tubuh kurusnya. Perut Ibu Harni melilit bagaikan diremas dengan tangan besi dari dalam. Sudah 2 hari penuh ia menahan rasa lapar yang menyayat isi perut. Insting bertahan hidup yang sangat mendesak akhirnya memaksa Ibu Harni untuk merangkak maju menyeret tubuh lemasnya. Ia bergerak mendekati sebuah tempat pembuangan sampah dari plastik besar yang posisinya sudah terguling, menumpahkan isinya berserakan di atas genangan air lumpur. Tempat sampah itu menampung sisa-sisa pembuangan masakan dari deretan warung tenda di depan pasar. Menggunakan 10 jari tangannya yang menghitam oleh debu, Ibu Harni mengais-ngais isi tumpukan kotoran itu. Ia menyisihkan pembungkus makanan kotor, kepala ikan yang dilalati, dan potongan sayur basi. Matanya yang sayu mencari-cari bentuk makanan yang sekiranya masih dapat ia telan untuk meredakan nyeri di dinding lambungnya yang kosong. Jari gemetarnya tak sengaja menyentuh gumpalan sisa nasi yang sudah tercampur dengan kuangan minyak sisa menggoreng lauk dan sisa kuah yang sudah sangat basi baunya. Nasi buangan itu warnanya sudah mengeruh dan bercampur pasir tanah becek. Bagi kebanyakan manusia, melihatnya saja sudah mengundang rasa mual yang tidak tertahankan. Namun bagi Ibu Harni yang akalnya sudah dibutakan oleh siksaan rasa lapar berkepanjangan, sisa kotoran itu adalah harta karun penunda kematiannya malam itu. Dengan gerakan rakus tanpa berpikir panjang,
Wanita tua itu memungut nasi bercampur kuah kotor langsung dari atas tanah lumpur, lalu menjejalkannya dengan kasar ke dalam mulutnya sendiri. Ia mengunyah sisa-sisa sampah makanan yang tengik dan amis itu, memaksanya masuk melewati tenggorokannya demi bertahan hidup. Pada saat ia menelan sampah kotor bercampur air lumpur hujan itulah, tetesan air mata mengalir deras dari sudut matanya, meninggalkan jejak bersih di pipinya yang tertutup noda tanah. Ibu Harni mendongak, menatap kehampaan malam di balik celah gedung tinggi. Ingatannya mendadak berputar cepat memutar ulang kejadian kelam di ruang makan mewah beberapa waktu silam. Ia teringat jelas wajah sabar Gita saat tangannya sendiri dengan angkuh menumpahkan piring berisi tumpukan kotoran sisa makanan berkuah ke atas makanan bersih menantunya. Ia mengingat tawa kemenangannya yang merendahkan. Dan ingatan yang paling menyayat hatinya adalah suaranya sendiri yang meneriakkan perintah sangat keji. Makan sampah ini. Satu kalimat angkuh yang dulu ia gunakan untuk menghancurkan harga diri menantunya, kini berubah wujud menjadi kutukan nyata yang mengikat lehernya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang memaksanya saat ini. Tangan, keinginan, dan nasibnya sendirilah yang kini menuntunnya untuk memungut makanan kotor dari tanah pembuangan. Hukuman alam telah berbalik memukul telak sang pelaku kejahatan tanpa ampun. Ibu Harni menangis terseduh-seduh dalam kesunyian celah pasar kumuh tersebut. Ia memukul-mukul dadanya sendiri meratapi seluruh keburukan lisan dan perbuatannya, meratapi kekayaan palsu yang ia doakan. Rintik hujan turun semakin lebat menghapus jejak air matanya, menenggelamkan mantan nyonya besar yang sombong itu dalam penderitaan dan kehinaan tanpa akhir, membayar tunai setiap perbuatan buruk di masa lalu hingga tuntas sampai ke akarnya.